dari kelas PAI 1 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai teori neurofisiologis oleh Donald Oakland. Apa itu teori neurofisiologis? Teori neurofisiologis merupakan satu dari 4 pandangan teori belajar, yakni teori asosiasi, fungsionalis, kognitif, dan neurofisiologis. Dari keempat paradigma belajar tersebut, terdapat tokoh-tokohnya masing-masing. Dalam kali ini, kita akan membahas tentang neurofisiologis, dan salah satu tokohnya yakni Donald Oakland. Sebelum masuk dalam pembahasan konsep teoritis, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu sosok di balik teori ini, yakni Donald Oakland. Beliau lahir pada tanggal 22 Juli 1904 di Chester, Nova Scotia, Kanada. Hebb melanjutkan studinya di psikologi McGill University dan dididik dalam tradisi Pavlovian. Namun seiring berjalannya waktu, Hebb merasakan adanya keterbatasan dalam teori Pavlovian, yang kemudian Hebb membaca karya Kohler dan karya Leslie yang membahas tentang fisiologi otak. Di tahun 1934, Hebb kemudian melanjutkan kembali pendidikannya ke Chicago dengan bekerja sama bersama Leslie dan mengikuti kuliah Kohler. Dari masa pendidikan, pengalaman serta penelitiannya, akhirnya Hebb membuat 3 observasi yang kelak dijelaskan lewat teorinya. Yang pertama, otak tidak berperan sebagai stasiun relay atau penghubung. Kedua, inteligensi atau kecerdasan berasal dari pengalaman dan karenanya tidak ditentukan secara genetik. Ketiga, pengalaman masa kanak-kanak lebih penting dalam mempengaruhi kecerdasan ketimbang pengalaman masa dewasa. Selanjutnya, akan kita jelaskan mengenai konsep teoritis utama yang dikemukakan oleh Donald Oakland. Setidaknya terdapat 10 konsep teoritis utama yang disampaikan oleh Olding, seperti yang dikutip dalam buku Theories of Learning. Yang pertama, lingkungan terbatas. Kedua, lingkungan yang kaya. Ketiga, kumpulan sel. Keempat, sekuensi fase. Kelima, teori kewaspadaan atau kesiapan. Keenam, teori kewaspadaan atau penguatan. Ketujuh, deprivasi sensoris. Kedelapan, sifat rasa takut. Kesembilan, memori jangka panjang dan jangka pendek. 10, konsolidasi dan otak. Yang pertama, lingkungan terbatas. Beberapa eksperimen menunjukkan efek restricted environment yang bisa melemahkan perkembangan belajar awal dan perkembangan sistem syaraf. Ahli oftalmologi dari Jerman yakni von Senden meneliti orang dewasa yang dilahirkan dengan menderita katarak bawaan yang tiba-tiba mampu melihat setelah katarak itu dioperasi. Ditemukan bahwa individu ini dapat dengan segera mendeteksi kehadiran suatu objek, tetapi mereka tidak bisa mengidentifikasi dengan menggunakan petunjuk visual saja. Temuan ini menunjukkan bahwa beberapa persepsi tentang bentuk adalah bersifat bawaan, namun pengalaman visual dengan berbagai macam objek perlu sebelum objek-objek itu dapat dibedakan satu sama lain. Yang kedua, lingkungan yang kaya. Jika dalam lingkungan yang amat terbatas menyebabkan gangguan dalam perkembangan normal, maka kemungkinan lingkungan yang kaya dengan berbagai macam pengalaman motor dan sensor akan memperkaya perkembangan. Hebb melanjutkan penelitian terhadap 2 kelompok tikus dengan jenis pengasuhan yang berbeda. Kelompok pertama dibesarkan di sangkar laboratorium Hebb, sedangkan kelompok yang lain dibesarkan di rumah Hebb oleh 2 putrinya. Setelah beberapa minggu, kedua kelompok tikus tersebut dibandingkan. Ternyata terbukti bahwa kinerja tikus piaraan dalam memecahkan teka-teki jauh lebih baik dibanding tikus yang dibesarkan di laboratorium. Namun perlu diketahui bahwa efek dari lingkungan yang terbatas tidaklah permanen, seperti riset yang dilakukan oleh Rosenzweig dan koleganya yang menyatakan bahwa efek dari lingkungan miskin dapat diperbaiki dengan menempatkan hewan pada lingkungan yang kaya selama beberapa jam setiap hari.
Penjelasan Hebb tentang hal ini yakni bahwa lingkungan yang kaya memungkinkan hewan membangun lebih banyak sirkuit atau jaringan neural yang lebih kompleks. Semua observasi juga memperkuat pandangan empiris Hebb bahwa inteligensi, persepsi, dan bahkan emosi dipelajari dari pengalaman dan bukan dari warisan. Ketiga, kumpulan sel. Menurut Hebb, setiap lingkungan yang kita alami akan menstimulasi pola neuron yang kompleks yang dinamakan sel assembly atau kumpulan sel. Hebb menganggap kumpulan sel ini sebagai sistem neuron yang dinamis, bukan statis atau tetap. Kumpulan sel adalah paket neurologis yang saling terkait yang dapat diaktifkan oleh stimulasi eksternal atau internal, atau kombinasi keduanya. Ketika satu kumpulan sel aktif, kita mengaktifkan pemikiran tentang kejadian yang dipresentasikan oleh kumpulan tersebut. Menurut Hebb, kumpulan sel adalah basis neurologis dari ide atau pemikiran. Dengan cara ini, Hebb menjelaskan kenapa rumah, sapi, atau mobil harus ada agar kita bisa memikirkannya. Yang keempat, sekuensi fase. Sebagaimana aspek-aspek yang berbeda dari objek yang sama menjadi saling terkait secara neurologis membentuk kumpulan sel, demikian pula kumpulan sel secara neurologis menjadi saling terkait membentuk urutan fase. Fase sequence adalah serangkaian aktivitas kumpulan yang terintegrasi secara temporer. Ia sama dengan pemikiran. Setelah berkembang, sebuah urutan atau sekuensi fase seperti kumpulan sel dapat diaktifkan oleh stimulasi internal, stimulasi eksternal, atau kombinasi kedua stimulasi itu. Ketika satu fase aktif, kita mengalami arus pemikiran, yakni serangkaian ide yang ditata secara logis. Kelima, teori kewaspadaan atau kesiapan. Teori kewaspadaan ini membahas antara level stimulasi dengan pelaksanaan fungsi kognitif. Menurut Hebb, impuls neural yang dimunculkan oleh stimulasi dari satu reseptor indera memiliki dua fungsi. Yang pertama, dinamakan cue function of a stimulus atau fungsi petunjuk dari stimulus. Yang kedua, arousal function of stimulus atau fungsi kewaspadaan dari suatu stimulus. Yang keenam, teori kewaspadaan dan penguatan. Menurut Hebb, jika level kewaspadaan terlalu tinggi, ia akan beroperasi pada lingkungan dengan cara sedemikian rupa untuk mereduksi level itu. Secara umum, ketika level kewaspadaan terlalu tinggi, menurunkannya akan menguatkan, dan ketika level kewaspadaan terlalu rendah, menaikkannya akan menguatkan. Teori Hebb menyamakan penguatan dengan peningkatan atau penurunan dorongan tergantung pada situasi. Menurut Hebb, mencari kegairahan atau kesenangan adalah motif yang signifikan dalam perilaku manusia. Ketujuh, deprivasi sensoris. Deprivasi sensoris menghasilkan efek lebih dari sekedar kejenuhan. Kebutuhan akan stimulasi normal dari lingkungan yang bervariasi adalah persoalan fundamental. Tanpa itu, fungsi mental dan personalitas akan memburuk. Subjek dalam isolasi mengeluh tidak bisa berpikir secara koheren. Mereka semakin berkurang kemampuannya dalam memecahkan masalah dan mereka mengalami halusinasi. Ketika kondisi deprivasi sensoris sangat parah, orang akan merasa dirinya tertekan dan hanya bisa menoleransi dalam waktu singkat. Hebb menyimpulkan dari riset ini bahwa pengalaman sensoris bukan hanya perlu untuk perkembangan neurofisiologis yang tepat, tetapi juga perlu untuk menjaga fungsi normal. Jika semua kebutuhan pokok terpenuhi, jika seseorang tidak merasakan stimulasi normal, dia akan mengalami disorientasi yang parah. Yang ke-8, sifat rasa takut. Dari percobaannya pada simpanse, Hebb menyimpulkan bahwa jika sebuah objek yang sama sekali asing ditunjukkan kepada suatu organisme, tidak ada kumpulan sel yang telah terbentuk yang berhubungan dengan objek itu. Dengan pengulangan kumpulan itu, pelan-pelan berkembang dan tidak ada rasa takut. Demikian pula, jika satu objek yang sudah dikenal ditunjukkan sirkuit neural yang berkembang dari pengalaman sebelumnya dengan objek tersebut akan menjadi aktif dan tidak ada gangguan perilaku. Baru setelah objek yang mengaktifkan kumpulan sel yang sudah ada,
atau urutan fase yang sudah ada tidak diikuti dengan kejadian stimulus yang biasanya mengiring objek itu, maka rasa takut pun muncul. Maka Hebb menyimpulkan, rasa takut menjadi ketika suatu objek dilihat sebagai sesuatu yang cukup familiar dalam hal tertentu, sehingga membangkitkan persepsi yang biasa, namun dalam hal objek itu lain menimbulkan proses yang tidak kompatibel. Kesembilan, memori jangka panjang dan jangka pendek. Hebb mengembangkan teori jangka panjang dan jangka pendek secara lebih lengkap dan berspekulasi tentang mekanisme fisiologi dasarnya. Hebb membedakan antara memori permanen yang dihubungkan dengan perubahan struktur fisik di antara neuron-neuron dan memori sementara atau memori jangka pendek yang dihubungkannya ke aktivitas yang sedang berlangsung dalam kumpulan sel dan sekuensi fase. Memori jangka pendek dilihat sebagai aktivitas neural yang relatif sementara yang dipicu oleh stimulus sensoris tetapi terus berlanjut selama beberapa waktu setelah kejadian sensoris itu berhenti. Namun beberapa lama, aktivitas jangka pendek ini berlangsung tidak diketahui secara pasti. Memori jangka panjang dianggap bergantung pada konsolidasi memori jangka pendek. Maka segala sesuatu yang mengganggu memori jangka panjang juga akan mengganggu memori jangka pendek. Yang terakhir, ke-10, konsolidasi dan otak. Sejumlah struktur otak yang saling terkait, yang secara kolektif disebut limbic system, adalah penting bagi pengalaman berbagai macam emosi. Misalnya, hippocampus adalah satu struktur limbik yang berperan penting dalam proses belajar. Setidaknya ada dua jenis memori jangka panjang, memori deklaratif dan memori prosedural, yang masing-masing memiliki mekanisme neural sendiri-sendiri untuk melakukan konsolidasi. Mungkin sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.